Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi di bab 2 mengenai kerja usaha pesawat sederhana. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan dan akan ibu berikan contoh soalnya. Nanti di akhir ibu akan memberikan tugas menjawab sebuah soal. Nah, materi ini sudah ada materinya di LKS di bab 2, lebih tepatnya di halaman 30 sampai halaman 32. Kalian bisa baca lebih jelasnya materinya di sana. Di sini ibu akan menjelaskan secara intinya saja ya. Nah, kita akan belajar mengenai kerja atau usaha dan pesawat sederhana. Jadi kalau kita bekerja itu ada usahanya ya. Nah, itu dia kerja itu namanya usaha. Nah, kalau pesawat sederhana nanti kita akan membahas juga. Pesawat sederhana itu dia sebuah alat yang membantu pekerjaan manusia. Nah, itu disebut dengan pesawat sederhana. Sekarang kita akan lebih fokus dulu belajar mengenai tentang usaha. Nah, apa itu usaha? Di sini ada suatu pernyataan, usaha akan bekerja atau terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu menghasilkan perpindahan pada benda. Apa maksudnya? Jadi di sini ada kata gaya. Oke, apa itu gaya? Gaya itu seperti tarikan atau dorongan pada suatu benda. Jadi kalau kita memberikan tarikan atau dorongan pada benda, nah itu disebut dengan gaya. Jadi kalau usaha itu apa? Usaha itu jika ada suatu benda dia diberikan gaya, lalu si gaya itu dia bekerja atau terjadi, lalu si benda itu dia mengalami perpindahan, itu disebut dengan usaha. Jadi kalau ada benda, ada gaya tapi tidak menimbulkan perpindahan si bendanya itu tidak disebut dengan usaha. Di sini ibu ibaratkan ada sebuah kotak, ada garis, ini ibaratkan sebuah lintasannya ya, sebuah jalannya. Di sini ibaratkan sebuah meja ya, sebuah meja lalu didorong. Nah, didorong itu diberikan sebuah gaya. Gaya itu lambangnya adalah F, itu gaya. Setelah diberikan gaya, maka kan si benda ini dia akan berpindah ke sini. Nah, karena mengalami perpindahan, nah ini semuanya itu disebut dengan usaha. Itu ya. Karena ada perpindahan, makanya ada sebuah jarak. Nah, jarak itu lambangnya adalah S. Nah, itu disebut dengan usaha. Apa rumusnya usaha? Secara umum itu rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Nah, kalau di LKS itu ada F titik S. Nah, yang titik ini titiknya, nah titik ini itu kalau di buku itu kita sebut dikali. Nah ya, jadi kalau kalian menemukan titik ya di buku, nah itu adalah kali, jadi F dikali S. Apa itu F? F itu adalah gaya, S itu adalah jarak. Nah, ini rumus umumnya ya. Rumus umum untuk mencari usaha. Jadi usaha itu lambangnya adalah W. Nah ya, W itu adalah usaha lambangnya. Oke. Nah, usaha itu satuannya apa? W itu satuannya adalah joule ya, usaha. Kalau F gaya satuannya adalah Newton. Kalau jarak satuannya adalah meter. Nah, di LKS sudah ada keterangannya. Lalu kalau nanti di soal ditanyakan usahanya berapa di soal, tetapi gayanya ada, tapi dia jaraknya tidak ada. Nah, kita lihat lagi bagaimana kalau nanti S-nya tidak ada. Nah, nanti kalau tidak ada rumusnya untuk mencari S itu V dikali T. V itu apa? Itu adalah kecepatan ya. Kalau di materi kemarin kecepatan itu, nah itu adalah pi, satuannya adalah meter per
sekon. Kalau T, nah T ini adalah dia waktu. Jadi nanti kalau di soalnya ditanyakan usahanya berapa, tapi di soal tidak ada jarak, tapi ada kecepatan, ada waktu, atau kecepatan atau kelajuan, dan ada waktu. Nah, kalian bisa mengalihkannya dulu untuk menjadi sebuah jarak. Nah, itu ya. Itu rumus umum dari usaha. Nah, usaha itu dia punya macam-macam usaha yang dilakukannya. Itu ada 3. Yang pertama itu ada gaya searah dengan perpindahan. Jadi dia diberikan gaya, dia searah dengan perpindahannya. Contohnya sini ada benda, diberikan gaya, lalu dia pindah ke sini. Nah, itu dia bernilainya itu adalah positif. Kenapa positif? Karena dia searah dengan arah perpindahan. Jadi si benda diberikan gaya, dia pindahnya ke sini kan, pindahnya. Nah, itu dia searah dengan arah perpindahannya. Makanya nanti kalau ada soal dia kalau soal gambar kayak gini, kalau ke sini berarti dia searah. Nah, dengan arah perpindahan. Dilihat dulu nanti si benda dia perpindahannya kemana. Nah, kalau dia ke sini pindahnya berarti dia searah. Makanya dia nanti bernilai positif. Makanya rumusnya tetap W sama dengan F dikali S. Lalu yang kedua ada gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Nah, di sini dia gayanya berlawanan arah dengan perpindahan yang dilakukan. Contohnya ada sebuah benda, dia diberikan gayanya ke sini. Lalu dia berpindahnya ke arah sini. Nah, itu dia kan berlawanan. Si bendanya pindah ke sini tapi memberikan gayanya itu ke arah ke kiri. Nah, itu ya, itu disebut dengan gaya yang berlawanan arah. Karena berlawanan, nanti dia akan menjadi nilainya negatif. Nanti di rumus juga dia negatif. Makanya di sini rumusnya di W sama dengan min F dikurangi S. Kalau ini satuan ya, nanti di rumusnya. Nah, yang ketiga ada namanya gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Nah, kalau ini dia si benda itu diberikan gayanya tegak lurus dengan arah perpindahan. Dia diberikan gaya ke atas, pindah juga dia ke atas. Nah, itu makanya itu W sama dengan 0. Jadi si usahanya itu 0. Artinya dia tidak ada usaha ya. Nah, itu dia W-nya 0 karena si gayanya itu dia tegak lurus dengan arah perpindahan. Jadi dia lurus. Saat diberikan gaya ke atas, pindahnya ke atas juga. Nah, itu disebut W-nya itu usahanya itu adalah 0. Contohnya seperti kita lagi megang tas pakai tangan. Terus kita beri gaya ke atas, lalu dia pindah dari bawah ke atas. Nah, itu dia si usahanya 0 ya. Dia tuh bernilainya 0. Nah, itu macam-macam usaha yang dilakukan. Selanjutnya ini ada usaha oleh beberapa gaya. Jadi ada suatu benda lalu yang memberikan gayanya banyak. Tuh, contohnya ada mobil lagi mogok terus dipindah biar supaya nyala, diberikan gaya oleh beberapa orang. Berapa usahanya? Nah, itu dia usaha oleh beberapa gaya. Nah, di sini Ibu untuk mencontohkan itu untuk rumusnya nanti di soal ya, karena nanti di soal rumusnya itu dimodifikasi ya. Di sini yang pertama, di sini ada sebuah benda. Oke, di sini Ibu akan sebutkan di sini F1, contohnya di sini F2. Ada sebuah benda lalu diberikan gaya oleh orang yang pertama F1. Terus dia ke arah sini. Yang kedua diberikan gaya juga ke arah kiri F2. Dia pindahnya kemana? Di sini dia pindah ke sini. Artinya yang ini masuk arah, kalau ini berlawanan. Nah, jadi ada 2 gaya. Jadi usahanya itu dilakukan oleh 2 gayanya. Nah, itu bagaimana kalau gitu nanti kalau menjawab soalnya berapakah usahanya? Nah, di sini kita
harus lihat dulu ya, ini dua gaya. Harus dilihat dulu arah perpindahan gayanya. Di sini kan berlawanan. Nah, kalau berlawanan jadi ini rumusnya tetap ya. Yang tadi rumusnya itu yang W sama dengan F dikali S. Bedanya karena di sini gayanya banyak, di sini rumusnya jadi W sama dengan sigma Fx atau jumlah dari gaya dikali S dikali jarak. Jadi si F-nya itu dia banyak. Jadi harus dijumlahkan dulu atau dikurangi dulu. Nah, ini apa bedanya? Kalau di sini nanti gayanya itu semuanya searah, di sini contohnya F2 ya. Di sini kita ibaratkan gak ada ya. Nah, ini berarti dia searah dua-duanya. Nanti rumusnya itu yang F-nya ditambah dulu, F1 ditambah F2 baru nanti dikali S. Nah, itu. Kalau berlawanan arah seperti yang ini. Nah, ini ya. Kalau yang seperti ini F2-nya. Di sini nggak ada. Nah, itu dia berlawanan arah. Jadi, yang satu positif F1-nya, yang F2-nya dia berlawanan jadi negatif. Jadi dikurangi. Jadi, ininya dikurangi, F1 dikurangi F2 ya, dikali S. Nah, itu kalau gayanya ada 2. Nah, kalau gayanya ada 3, kita harus lihat juga, harus lihat arah perpindahannya. Contohnya di sini ada sebuah benda sama ya. Diberikan gaya F1-nya ke sini berarti apa? Dia searah karena pindah bendanya ke sini. Terus F2-nya diberikan gaya lagi oleh kedua, dia ke sini berarti searah. Terus yang ketiga ini dia ke sini berarti dia berlawanan arah, F3-nya. Nah, karena ada 3, dia ada yang searah, ada yang berlawanan, maka rumusnya tetap sama ya. Rumusnya W sama dengan jumlah Fx dikali S. Nah, bedanya di sini kalian yang pertama kali ditulis itu harus yang sama dulu, mau itu yang positif atau yang negatifnya dulu. Di sini kan F1 sama F2 dia searah ya, berarti sama. Jadi kita harus menjumlahkan dulu yang ini, F1 ditambah F2 dikurangi F3 karena ini dia berlawanan arah, jadi dikurangi F1 tambah F2 dikurangi F3 dikali nanti jaraknya berapa. Nah, itu rumus-rumus dari usaha. Nanti ada juga usaha yang diakibatkan oleh berat. Ibu akan jelaskan mengenai ini. Nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ke ibu ya, langsung ke WA. Oke ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai di sini ada usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Jadi si usahanya itu ada gaya beratnya. Contohnya apa? Contohnya saat saat ada buah jatuh ke bawah ya, atau buah dari pohon jatuh ke bawah. Nah, si buah itu dia punya massa. Massa itu adalah berat ya. Jadi berat itu adalah massa. Nah, ya massa. Nah, dia itu berapa usahanya? Nah, itu beda lagi rumusnya kalau ada massanya. Jadi rumusnya itu W sama dengan F dikali H. F itu apa? Gaya. H itu apa? H itu adalah tingginya ya. Tinggi dari bendanya. Nah, itu ya. Jadi rumusnya W sama dengan F dikali H. Kalau yang usaha yang umum W sama dengan F dikali S karena perpindahan. Kalau ini tingginya ya. Nah, itu. Lalu nanti kalau di soal ditanyakan gayanya berapa. Nah, di sini menggunakan rumusnya ini, M dikali G. M itu adalah tadi ya. M itu adalah massa. G itu adalah gravitasi. Ini M per S, ini kilogram ya. Oke, itu. Selanjutnya kalau ditanyakannya usaha tapi di sini tidak ada F-nya, di soal tidak ada F, tapi di soal ada M. Nah, kalian boleh
M-nya itu si F-nya diganti sama M, jadi rumusnya W ya sama dengan M dikali G dikali H. Nah, gravitasi ini umumnya itu adalah 10 meter per sekon. Jadi kalau di soal tidak ada angka gravitasinya, kalian menggunakan angka 10. Kalau ada, kalian menggunakan angka yang ada di soalnya ya. Itu. Jadi rumusnya yang ketiga, kalau ditanyakan W ada massa di soalnya, berarti W sama dengan M dikali G dikali H. Nah, kalau ditanyakannya massanya berapa, tinggal dibalik ini, yang ini ya. Nah, tinggal dibagi W dibagi G. Nah, ya. Itu dia usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah contoh soal dari usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Di sini ada benda diberikan gaya pindah ke sini. Berapakah usahanya? Nah, kalau pertanyaannya berapakah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut? Nah, kalian tinggal seperti biasa tulis dulu diketahui diknya. Di sini ada F ya, ada gayanya, berarti F sama dengan 50 Newton. Terus di sini ini ada sentimeter ya. Ada meter di sini. Nah, berarti 30 M, berarti M itu adalah satuan dari jarak, berarti ada S-nya 30 meter. Ditanyakan apa? Tadi ditanyakannya adalah usaha. Usaha apa lambangnya? Usaha itu lambangnya adalah W. Nah, apa rumusnya? Tadi rumusnya itu W sama dengan F dikali S. Oke, berarti F-nya 50, S-nya 30 dikali 30. Oke, berapa 50 kali 30? 5 kali 3, 15. 1500. Oke ya. Joule usaha. Nah, ya. Itu jadi seperti ini. Ini yang mudah ya, yang tidak ada, yang hanya satu gaya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal yang kedua, itu ada dua gaya ya. Ada dua gaya. Nah, bagaimana? Di sini seperti biasa lagi diketahui ada F1. Ini F1 ya. F1-nya 70. Berarti F1 itu 70 Newton. F2-nya itu 20 Newton. Lalu ada di sini M 20 meter, berarti ada S. S-nya 20 meter. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya di sini besar usaha yang dilakukan adalah, nah berapa usahanya? Berarti usaha adalah W. Nah, berarti karena ini ada dua gaya, berarti penjumlahan ya. Nah, ini sigma F dikali S. Nah, jadi rumusnya itu karena di sini dua gaya, karena ini ada yang searah, karena pindahnya ke sini berarti ini searah F1, F2-nya tidak searah, jadi dikurangi. Berarti jadi gini, F1 dikurangi F2 dikali S. Nah, ya. Selanjutnya F1-nya 70 dikurangi 20. Oke, dikali S-nya 20. Kita kurangi 70 dikurangi 20, 7 dikurangi 2, 5. 50 dikali 20. Berapa 50 kali 20? 5 kali 2, 10. Berarti 1000. Salah. 1000 ya. 1000 Joule. J. Nah, itu cara menjawab kalau ada dua gaya. Jadi dia si F-nya itu dikurangi dulu. Kenapa dikurangi? Karena di sini ada dua gaya, yang satu searah dengan arah perpindahan, yang satunya
berlawanan, jadi negatif, jadi dikurangi F1 kurangi F2. Kalau di sini dia searah dua-duanya, berarti nanti di sininya dia ditambah ya. Nah, itu dia contoh soal dari usaha. Jadi kalian kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan atau boleh bertanya langsung nanti di hari Jumat di sekolah. Nanti ibu akan hadir karena kalian juga harus mengumpulkan tugas yang minggu kemarin, jadi boleh langsung ditanyakan ke ibu. Untuk tugasnya nanti ibu berikan di grup halaman berapanya. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.